Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat malam dan selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus yang ke-1991. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali membuka nats yang tadi kita telah baca, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita bersama-sama membaca dari ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 1-3. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guruku. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tambahan dari Injil Markus 16:11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, dan bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Kami datang di bumi ini menghadap Engkau dengan ucapan syukur karena Putra-Mu Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan, membebaskan kami dari roh-roh jahat, membebaskan kami dari setan yang menguasai maut, membebaskan kami dari belenggu dosa, bahkan danau api kekal. Dengan darah Tuhan Yesus kami dihapus dosa-dosanya. Dengan kebangkitan Yesus kami diberi jaminan hidup yang kekal, di mana Tuhan Yesus akan memberikan kami yang percaya kepadanya tubuh yang mulia. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk Paskah Kristus, di mana Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk dosa kami. Ia telah dikuburkan, bahkan pada hari Minggu Dia telah Engkau bangkitkan dari kematian. Ya Bapa, pada malam ini kami merayakannya, dan setiap minggu kami juga merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya Bapa, sekarang kami mau belajar firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahaminya, supaya kami memiliki Roh Kudus yang menuntun kami berjalan di muka bumi dengan firman-Mu saja, supaya nama-Mu dimuliakan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Tuhan Yesus yang sudah disalibkan itu merupakan peristiwa yang paling menggoncangkan bangsa Israel. Ketika mereka merayakan Paskah pada tahun 30, itu kota Yerusalem penuh sesak dengan manusia. Dan manusia saat itu berharap Yesus menjadi raja. Dan mereka menggelar pakaian, menggelar daun-daun, menyambut Yesus datang ke kota Yerusalem. Tetapi Yesus datang sebagai raja yang berbeda, tidak seperti yang mereka harapkan. Kalau raja pasti menunggang kuda, tetapi Yesus menunggang keledai, dan induk keledai juga dibawa serta, menandakan Yesus itu rendah jantung dan lemah lembut. Dia datang ke kota Yerusalem untuk menjadi raja yang menghapus dosa manusia. Padahal orang Israel mengharapkan Tuhan Yesus membebaskan mereka dari penjajah Roma. Karena penjajah Roma itu begitu bengis, tangan besi. Mereka harus membayar pajak. Kalau berjumpa dengan tentara Roma, kalau dipaksa memikul sesuatu, tidak boleh menolak. Jadi mereka akhirnya
sangat sedih ketika Yesus disalibkan. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan dan kota Yerusalem begitu digoncangkan. Kenapa? Goncangan-goncangan itu terjadi bukan hanya di rakyat jelata, para pemimpin juga menyaksikan peristiwa alam. Yesus disalib gelap gulita selama 3 jam. Gempa bumi terjadi. Dan ketika Yesus mati, tirai bait Allah terbelah jadi 2. Jadi Allah itu turun tangan mengatakan kepada semua orang di dunia ini melalui kitab suci, Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Kemudian dia berkata, ke dalam tanganmu ya Bapakku serahkan nyawaku. Jadi dia jenazahnya dikebumikan oleh Yusuf Arimatia, orang kaya yang punya bukit batu yang dipahat menjadi kubur. Sampai sekarang pun kalau kita masuk ke kubur itu, kita masih bisa melihat kubur Yesus itu kosong. Dan Tuhan Yesus memakai kubur itu 3 hari. Sebagai bukti dia sudah mati. Sungguh-sungguh dia sudah mati. Bahkan kematiannya mendapatkan sertifikat dari Gubernur Pilatus loh. Kalau orang mati sekarang cukup dokter kasih sertifikat. Orang itu sudah mati, cukup. Tetapi ini Gubernur Pilatus, dia bertanya ya kepada kepala pasukan 100, sudahkah Yesus betul-betul mati sebelum saya izinkan Yusuf mengubur Yesus? Kepala pasukan itu bilang, betul sudah mati. Karena saya menombak lambung Yesus, yang keluar adalah darah. Pada hari Jumat sudah kita pelajari, Yesus itu bukan orang gemuk. Kelihatan tulang-tulang rusuknya, sehingga kalau orang mau menombak lambungnya, pasti kena, karena kelihatan tulangnya. Nggak sampai kena tulangnya. Nah, Yesus yang sudah mati, dikuburkan oleh Yusuf Arimatia, bersama-sama dengan Nikodemus, orang kaya di Yerusalem. 2 orang yang terpandang mengubur Yesus dengan izin Pilatus. Dan juga setelah Yesus dikubur, penjahat-penjahat itu, musuh-musuh Yesus juga tahu Yesus sudah mati. Karena mereka harus memastikan Yesus sudah mati. Itu tujuan dari iblis menggunakan mereka untuk membunuh Yesus. Kalau Yesus tidak mati, kita tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal. Karena dikatakan bahwa tumit dari keturunan perempuan akan dilukai oleh ular. Ya, ular kan mematuk begini kan. Dan kepala ular, setan, akan diremukkan oleh Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Nah, kita melihat ketika Yesus bangkit pada hari Minggu, Yesus mati pada hari ke-6. Kenapa hari ke-6? Jumat itu hari ke-6. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Adam diciptakan pada hari ke-6. Yesus adalah Adam yang terakhir. Nah, kenapa Yesus itu bangkit pada hari pertama? Karena Allah pada hari pertama, dia mulai menciptakan langit, bumi. Pada Kejadian pasal 1 ayat 1. Dan Yesus adalah ciptaan baru yang sulung bangkit dari kematian. Nanti ya, kita akan memiliki langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan kita ini punya tubuh mulia, tubuh baru. Makanya Yesus harus bangkit pada hari Minggu, hari pertama. Jadi ketika Yesus bangkit, tadi pagi kita sudah belajar, dia menampakkan diri kepada rombongan wanita. Nah, sekali lagi, kenapa wanita-wanita yang lebih dulu mendapatkan kehormatan bertemu Yesus yang sudah bangkit? Tidak serta-merta. Kenapa bukan pria? Kenapa bukan Petrus dan kawan-kawan? Kenapa wanita? Karena Allah berkata kepada Hawa, antara engkau perempuan dengan ular akan ada permusuhan selama-lamanya. Keturunan perempuan, Tuhan Yesuslah yang akan memenangkan permusuhan itu. Jadi kaum wanita itu bersama-sama Yesus. Kaum wanita itu melihat Yesus disalib. Dan kaum wanita itu juga melihat bagaimana Yesus dikuburkan oleh Yusuf dan Nikodemus. Mereka pagi-pagi, tadi pagi sudah saya jelaskan, pergi ke kubur Yesus setelah Sabat lewat.
Jadi hari yang ketujuh sudah lewat, sudah masuk minggu berikutnya. Hari pertama sebelum fajar menyingsing, mereka itu rombongan wanita membawa rempah-rempah, inginnya membuat tubuh Yesus supaya tidak busuk. Ya, mereka lupa Tuhan Yesus berpesan, dia akan disalibkan mati dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Biasanya perempuan itu kan hitung-hitungannya pas kan? Makanya perempuan itu ya menjadi menteri keuangan yang baik kan? Karena pandai menghitung. Tetapi Yesus berpesan hari ketiga dia akan bangkit. Mereka tidak punya bayangan. Dan ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Maria yang lain yang disebut ibunya Yakobus dan Salome. Saya percaya itu adalah Maria, istri dari Yusuf ya. Ibu kandung Yesus, melihat Yesus yang bangkit pertama kali. Para wanita ini harus melihat Yesus yang bangkit pertama kali karena kepada wanita dijanjikan, kalau kamu melahirkan anak, kelak akan lahir juru selamat melalui kelahiran itu. Nah, malam ini kita akan melihat yang kedua kali Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di taman kuburan di pagi Minggu Paskah. Nah, di Alkitab jarang sekali wanita disebut namanya. Kecuali tokoh-tokoh ya, seperti Esther, seperti Sarah. Tetapi Maria di sini merupakan nama yang umum. Di dalam pelayanan Yesus banyak Maria ya. Ada Maria ibunya sendiri. Kemudian ada Maria Magdalena. Kemudian kita lihat ada Maria dari kota Betani yang mengurapi Yesus. Banyak Maria. Karena Maria itu adalah kakaknya Musa yang namanya Maryam. Nah, Maria di sini biasanya Maria kalau disebut orangnya wanita selalu disebut siapa suaminya. Siapa suaminya ya? Dan di sini Maria disebutkan sebagai Maria Magdalena. Magdalena itu dari kota Magdala. Menurut peneliti Alkitab, Magdala itu adalah kota di bagian barat dari Danau Galilea. Kalau kamu membaca dari Injil Lukas pasal 8, coba kita buka ya. Injil Lukas 8. Di situ ada sedikit background dari Maria Magdalena. Ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan yang lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi Maria Magdalena ini dideskripsikan Tuhan Yesus sudah membebaskan dia dari 7 roh jahat. Berarti dia perempuan yang sangat menderita karena dikuasai roh jahat. Boleh dikatakan dia adalah wanita yang berdosa sekali karena dikuasai oleh roh jahat. Nah, pada pagi hari Minggu Yesus sudah bangkit. Dia menampakkan diri menurut Injil Markus kepada Maria Magdalena, dan ini merupakan ya penampakan diri Tuhan Yesus yang dikatakan pertama kali ya. Pertama kali itu secara pribadi. Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada rombongan wanita. Jadi Maria Magdalena itu meninggalkan rombongan itu, dia pergi memberitahukan orang bahwa kubur Yesus itu kosong, dan sekarang dia kembali ke kubur itu seorang diri. Nah, Maria ketika tiba di kubur itu, poin yang pertama pelajaran kita malam ini, itu dia berdiri dekat kubur yang kosong dan dia terus menangis. Dia sambil menangis, dia masuk ke dalam kubur. Jadi dia melihat kubur yang kosong. Kenapa? Kebangkitan Yesus itu kalau kita lihat ya, selalu para murid sebelum bertemu Yesus pasti bertemu dengan kubur yang kosong. Pasti bertemu dengan malaikat. Tidak langsung mereka bertemu Tuhan Yesus loh.
Kenapa Tuhan Yesus tidak menunggu ya di pintu kubur? Kalian sudah datang, aku sudah bangkit. Kenapa mereka melihat dahulu kubur yang kosong? Secara psikologis itu ada baiknya. Mereka itu tidak serta-merta bertemu dengan juru selamat yang sudah bangkit. Jadi mereka bertemu dengan kubur yang kosong, mereka itu imannya itu diolah. Kalau kita ya hidupnya itu lancar-lancar ya, kita tidak bertumbuh imannya. Tetapi kalau kita hidup dalam pergolakan, dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam penantian, iman kita itu semakin hari semakin kuat. Kalau kita minta sesuatu pada Tuhan, besok langsung dikasih. Wah, itu tidak bisa membuat iman kita itu bertumbuh dengan baik. Tetapi kita berdoa, belum dikasih. Setahun belum dikasih. 5 tahun belum dikasih. 15 tahun belum dikasih. Kita tetap percaya Tuhan berbuat yang terbaik. Jadi mereka bertemu dengan kubur yang kosong. Kubur yang kosong ini adalah saksi sampai hari ini loh. Saya sering katakan kalau kita punya uang, kita bisa pergi ke Yerusalem, kita bisa masuk ke gua yang kosong kuburnya. Karena di Yerusalem ada sebuah tempat lain yang dianggap oleh gereja Roma Katolik, Yesus dikubur di situ. Sebenarnya bukan. Mereka namakan itu gereja Holy Sepulchre. Karena di sini ada kata taman. Jadi di dekat Bukit Golgota, Bukit Kalvari, di sampingnya ada taman dan di situ ada gua. Ada lubangnya, itulah kuburnya, bukan yang sekarang yang dipercaya oleh gereja Roma Katolik. Di sini lebih jelas ya, bahwa taman, karena Yesus dianggap sebagai tukang taman. Kuburannya itu dekat dengan Bukit Kalvari. Nah, pada saat dia menjenguk kubur itu, dilihatnya kuburnya kosong, Maria Magdalena tidak ingat kata-kata Yesus loh, bahwa Yesus sudah bangkit. Dan apa yang terjadi kalau kita lihat di bagian Yohanes 20 pada bagian sebelumnya, Petrus dan Yohanes yang sudah sampai pada kubur itu, mereka masuk ke kubur 20 ayat 6. Kubur itu sudah kosong, kemudian ada kain yang melilit tubuh Yesus itu terletak ya, disebut kain kapan, tetapi ya kain peluh itu digulung. Jadi ini kubur yang kosong, ada kain-kain berserakan, ada kain yang digulung. Tadi pagi saya sudah katakan, kalau kain digulung itu artinya Yesus segera kembali. Dia sudah naik ke sorga, dia akan segera kembali. Ya, jangan utak-utik ya makanan yang ditinggalkan oleh majikan, kalau ya serbetnya itu diletakkan dengan rapi. Tetapi kalau majikan itu makan, dia serbetnya dibiarkan tergeletak, jadi pelayan kalau datang bisa bereskan meja itu. Nah, kenapa kubur itu kosong? Penting. Karena di antara orang Yahudi beredar berita kubur itu kosong karena mayatnya dicuri. Nah, kalau orang mencuri sesuatu, masa dia lepas dulu ya kain-kain itu? Pencuri pasti ambil semuanya, angkut ya kain-kainnya sekalian, mana mungkin ya kainnya itu dilepas dulu ya, ditaruh digulung ya kan. Itu menandakan berita yang beredar itu hoax. Kain itu sengaja ditinggal di situ oleh Tuhan Yesus karena dia tahu ya akan ada berita yang perlu di-counter. Kebohongan itu nggak bisa bertahan di mata Tuhan. Manusia bisa berbohong, menciptakan banyak kebohongan, tetapi begitu Tuhan bongkar, kelihatan kebohongannya itu adalah bohong. Pencuri nggak mungkin meninggalkan kain, tidak mungkin meninggalkan kain yang digulung-gulung lagi gitu loh. Jadi kita lihat Maria, karena dia sedih sekali, dia masuk ke dalam kubur. Poin yang kedua, dia bertemu kubur yang kosong. Yang kedua, dia bertemu malaikat. Nah, di sini dikatakan 2 orang malaikat. Bahasa Indonesia itu salah sebut ya. Malaikat bukan orang ya. 2 malaikat berpakaian putih. Bahkan dikatakan di bagian Injil Matius, wajahnya itu bagaikan kilat, terang benderang ya. Pakaiannya putih
seputih salju. Artinya malaikat itu suci. Malaikat itu bukan hanya suci, murni, tidak pernah berbuat dosa. Ada 2/3 malaikat yang tidak jatuh dalam dosa. Hanya 1/3 malaikat yang jatuh dalam dosa sudah diusir dari sorga. Mereka ini adalah pelayan-pelayan Allah yang diutus. Ya, kalau kita lihat di Injil Matius, malaikat-malaikat ini turun ke bumi punya 2 tugas. Satu, menggulingkan batu, duduk di atas batu, karena batu itu ada segelnya dari gubernur Pontius Pilatus. Tidak ada berani manusia membukanya. Kalau membuka itu berarti pelanggaran hukum. Malaikat ya yang memiliki kekuasaan dari Allah yang Maha Kuasa, dia membuka semuanya. Dia duduk di atas batu dan pasukan manusia itu dikalahkan oleh tentara sorga. Tentara itu melihat malaikat saja ya, jangankan berperang ya, langsung jadi seperti orang mati. Tugasnya sudah selesai. Yang kedua, tugas malaikat itu memberitahukan kepada para wanita supaya mereka mengabarkan tentang Yesus. Ini juga sama ya kepada Maria Magdalena. Nah, ketika bertemu dengan malaikat, malaikat itu bertanya, "Hai wanita, hai ibu, mengapa engkau menangis?" Dia menangis itu bukan tangisan biasa. Air matanya itu membuat dia sangat emosional. Dia tidak bisa lagi berpikir jernih karena mayatnya Yesus tidak ada di situ loh. Seseorang yang sangat dia cintai sudah mati, sekarang mayatnya nggak ada di situ. Ya lebih sedih lagi. Malaikat bertanya, Maria ini menjawab, "Tuhanku telah dicuri orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi dalam pikirannya itu Yesus masih mati dan mayatnya itu diambil orang. Sesudah berkata demikian, dia baru sadar bahwa di dalam makam itu bukan hanya ada 2 malaikat, tetapi di belakang dia ada satu pribadi. Yesus berdiri di situ. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Seringkali kita punya mata salah melihat sesuatu loh. Jangan kamu bilang, "Oh, mata saya tajam. Semua yang saya lihat itu kesimpulan saya betul." Kadang-kadang kita hanya melihat satu arah, satu sisi yang lain kita tidak lihat. Kata Yesus kepadanya, "Ibu," pertanyaannya sama, "mengapa engkau menangis?" Artinya kamu terlalu dikontrol oleh perasaan sehingga iman kamu itu ya, kata-kata yang pernah saya ucapkan pada kamu nggak ingat. Terlalu emosional. Kamu tahu nggak? Pikiran manusia, jantung manusia itu ada 3 level. Level yang paling tinggi itu adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan akan firman Tuhan itu paling penting. Yang kedua, setelah kamu tahu, kamu harus punya tekad. Kamu harus berbuat loh. Nggak mungkin kamu tahu, oh kalau saya tahu berbuat ini baik. Kamu nggak berbuat. Itu salah. Yang pertama tahu. Yang kedua, setelah kamu tahu, kamu belajar, kamu harus praktek. Setelah kamu praktek, yang ketiga, kamu harus belajar, kamu harus praktek dengan perasaan. Perasaan itu pendamping. Perasaan itu nggak boleh di atas. Seperti gereja-gereja karismatik tuh, perasaannya di atas tuh. Mereka kalau kebaktian menyanyinya menangis-tangis loh. Ya, mereka kalau menyanyi itu harus musiknya membuat mereka tuh ya perasaannya tuh seperti ya, yang paling tinggi. Tidak. Ya, logika itu nomor 1, kedua tekad, ketiga baru emosi. Nah, Maria ini begitu emosi. "Mengapa engkau emosi? Siapa yang kamu cari?" Ya, Maria menyangka orang itu penunggu taman. Yesus dianggap sebagai tukang kebun. Kamu bayangkan ya. Tuhan Yesus, dia sudah lihat, sudah berbicara dengan dia. Tapi matanya tetap tidak terbuka. Kemudian dia menjawab Yesus, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Artinya mengambil mayat Yesus akan dirempahi oleh Maria ini. Karena dia termasuk orang yang punya uang loh. Tadi kamu lihat ya, rombongan wanita ini melayani Yesus dengan uangnya. Maria Magdalena ini ya bukan wanita yang tidak punya uang. Dia tidak ingin mayatnya Yesus itu rusak. Dalam pikirannya belum ada sebersih pun pikiran Yesus sudah bangkit.
Yesus 5 kali berkata kepada mereka loh, dia akan mati, dia akan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Nah, ini yang kedua. Dia bertemu dengan malaikat, dia bertemu dengan Yesus. Ya, yang pertama bertemu dengan kubur kosong, yang kedua bertemu dengan malaikat, dia bertemu dengan Yesus, dan ketika Yesus memanggil nama dia, Maria. Maria kemudian berpaling dan dia tahu itu adalah Yesus. Dengan suara loh, Yesus memanggil dia. Dia baru sadar itu adalah Tuhan Yesus. Dia kemudian menjawab dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Artinya apa? Guruku. Ya. Terjemahan yang lebih pas itu guruku. Kemudian yang keempat, ya, Yesus memberikan dia amanat agung. Perintah yang tadi kita baca dari ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Nah, Yesus memanggil nama Maria, itu artinya dia kenal setiap kita. Satu persatu. Dia kenal kamu. Dia kenal kamu. Dia kenal kita. Kenapa begitu? Dia kenal kita satu persatu dan dia sanggup menjaga kita satu persatu. Karena dia adalah gembala yang baik. Mari kita buka sama dalam Injil Yohanes. Sekarang pasal yang ke-10. Dia adalah gembala kita yang terbaik. Ya, gembala yang baik memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Pasal 10, coba kita baca. Ya, ayat yang keempat. Sama-sama. 1-3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi ketika dipanggil Maria, langsung ya, dia tahu itu adalah Tuhan Yesus. Ayat 14. Ya, diulang-ulang di sini ya. Suara gembala itu penting. 1-3. Aku adalah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi begini gembala, yang pernah dikhotbahkan tentang gembala. Kalau dia bersuara, dombanya tahu tuh gembalanya. Ya, contohnya misalnya begini ya, saya jadi gembala. Saya punya 100 ekor domba. Saya tiap hari bilang, tututu, tututu, tututu. Mereka kenal suara saya, persis. Nah, kalau saudara Juli bin coba-coba memalsukan saya, dia datang kepada domba-domba saya, dia bilang tutu. Mereka nggak mau dengar dia loh. Ini gembala loh. Dia tahu persis siapa gembalanya. Nah, sekarang kamu tahu nggak Yesus? Tahu persis dia nggak? Tahu persis nggak suara Yesus? Jangan sampai suara yang bukan Yesus kamu anggap Yesus. Domba itu pasti tahu ya suara gembalanya. Di mana suara gembala Yesus? Baca ini Injil Tuhan Yesus setiap hari. Ya, kamu setiap hari membaca, kamu semakin tahu suaranya Yesus supaya kamu kenal dia. Jangan salah sangka, oh Yesus itu tukang kebun. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Yehova. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Coba kita buka ya. Yesus ingin kita mendengarkan suaranya seperti Maria ketika mendengarkan suara Yesus, kita tahu itu adalah Yesus ya, bukan tukang kebun. 3:20. Mari kita baca. Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan ya bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kita harus ya melatih diri mendengarkan suara Tuhan Yesus. Ya, jadi Maria Magdalena ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia tahu itu adalah gurunya Tuhan Yesus. Ayat 17.
Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku. Jadi ada sesuatu yang tidak ditulis di sini. Maria itu terus memegang Tuhan Yesus ya. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Kalau engkau terus memegang aku seperti ini, tidak melepaskan aku, kamu nggak bisa pergi, aku pun tak bisa pergi. Jadi Yesus mengatakan, pergilah kepada saudara-saudaraku, ya, bukan hanya murid-murid Yesus, tapi saudara-saudara, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Kenapa Yesus nggak bilang ya kepada Bapak kita? Ya, lebih menyingkat waktu kan, Bapak kita. Enggak. Karena Bapak kita hanya kamu yang saya bisa sebut sebagai Bapak kami di surga. Kita derajatnya sama. Tetapi Yesus derajatnya beda dengan kita loh. Dia adalah putra Bapa sejak kekekalan. Kita menjadi anak-anak Bapa ketika kita percaya Yesus loh. Ada detiknya, ada jamnya. Bedanya di situ. Makanya dia mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Ya, bukan Bapak kita loh. Kepada Allahku, baru Allahmu. Sangat presisi ucapan Yesus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan Allah kita semua di dalam Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, Maria menemukan kubur yang kosong. Yang kedua, Maria menemukan dua malaikat. Dia menemukan Tuhan Yesus dan dia tahu itu Tuhan Yesus. Ya. Yang ketiga, dia ketemu Tuhan Yesus. Yang keempat, Tuhan Yesus memberikan dia amanat agung. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid mereka yang selalu mengiringi Yesus dalam Injil Tuhan Yesus, perikop 221, ada tambahan dari Injil Markus 16 ayat 9 sampai 11, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi murid-murid semuanya sedang berkabung, sedang menangis karena Yesus sudah mati dan dikuburkan. Dia bangkit pada hari ketiga, dia menampakkan diri. Dia berkata kepada murid-murid Yesus, saudara-saudara Yesus, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya, supaya mereka kembali ke Galilea. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Nah, perintah malaikat, perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid Yesus yang sudah bertemu Yesus sama. Kamu katakan kepada semua orang bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa begitu ya? Pada saat Yesus sebelum disalib, Yesus itu bisa dibawa kemana-mana loh. Tuhan Yesus, ada itu orang ya yang sedang sakit. Ayo kita pergi untuk menolong dia. Oh, Yesus ikut pergi. Berjumpa dengan semua orang di situ. Tapi sekarang setelah Yesus bangkit dari kematian, itu tidak mungkin terjadi loh. Kamu nggak bisa ajak Yesus secara fisik bertemu dengan orang, nggak bisa lagi. Kecuali kamu ya yang menyaksikan Yesus secara rohani, yang sudah percaya Yesus, kamu mengucapkan kata-kata Yesus pada orang itu. Yesus hanya hadir secara rohani. Karena Yesus akan bertemu dengan semua manusia sebagai hakim. Ingat loh, dia tidak ada lagi kepentingan bertemu dengan Herodes, Pilatus, gak ada lagi. Jadi siapa yang bisa bertemu dengan orang berdosa supaya mereka diampuni dosanya? Kita loh. Maria Magdalena, perempuan-perempuan, rombongan-rombongan yang pertama bertemu Yesus. Petrus dan kawan-kawan, kamu dan saya. Kalau kamu dan saya tidak ya mengikuti perintah Yesus, pergi ya ke tempat yang jauh, ke tempat yang dekat. Katakan Yesus satu, sudah mati untuk dosa-dosa kita. Yang kedua, dia sudah dikuburkan. Yang ketiga, dia bangkit, kuburnya kosong, dia sudah menampakkan diri 10 kali dalam waktu 40 hari. Kita harus membuka mulut seperti Maria Magdalena. Walaupun konsekuensinya orang nggak percaya, murid-murid Yesus nggak percaya. Itu artinya sulit mengabarkan Injil. Tapi sesulit apapun kita nggak boleh tidak katakan pada orang lain. Karena hanya kita yang bisa menjadi mulutnya Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak jadi mulut Tuhan Yesus, manusia siapapun dia masuk neraka loh.
Baik dia presiden nggak peduli, baik dia pengusaha besar, kalau tidak percaya Yesus, bagaimana dia bisa percaya Yesus? Kalau kita nggak buka mulut kepada dia tentang Tuhan Yesus. Kenapa murid-murid itu diberi perintah, ayo sebarkan kepada sebanyak-banyaknya orang. Yesus yang sudah mati, sudah bangkit, mau ketemu kamu, karena mereka yang ketemu Yesus sebelum dia naik ke sorga, itu semua orang percaya. Yang sudah percaya Yesus sebelum Tuhan Yesus disalib, hanya ada satu kelompok yang belum percaya Yesus sebelum dia disalib, itu adalah saudara-saudara tirinya. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 7. Selanjutnya yang menampakkan diri kepada Yakobus, ini saudara tirinya, putra dari Yusuf dan Maria, kemudian kepada semua rasul. Karena putra dari Maria ada 4 orang ya, Yakobus, Yudas, Yoses, Simon, semua tidak percaya Yesus. Mereka menganggap Yesus itu orang gila. Tetapi setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mereka percaya Yesus. Bahkan Yakobus nanti yang menjadi satu penatua di gereja Yerusalem. Nah, kita lihat di sini pelajaran malam ini, Yesus menampakkan diri yang kedua kali. Pertama kali kepada rombongan wanita, yang kedua kali kepada Maria Magdalena. Wanita spesial. Bukan hanya namanya disebut juga asalnya. Disebut juga backgroundnya. Di mana ketika Maria bertemu Yesus, 7 roh jahat diusir oleh Tuhan Yesus. Ya, hanya Yesus yang bisa membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Jadi waktu Maria bertemu dengan malaikat, dia tahu ya, Yesus itu dibaringkan di kubur, di mana bagian depan dan belakangnya. Dia tahu loh. Kenapa dia tahu? Kalau kamu baca dalam Injil Lukas 23, Maria itu ayat 55 tahu waktu Yusuf dan Nikodemus mengubur Yesus. Ya, makanya dia tahu ya di mana Yesus berbaring, mana depannya, mana kepalanya, mana bagian kakinya. Dia tahu loh, ini kepala Yesus di sini, ini kakinya Yesus loh. Itu Maria loh. Karena dia melihat Yesus disalib dan Yesus dikubur. Ya, dalam Lukas 23 ayat 55. Tapi dia bertemu dengan kubur kosong. Yesus nggak langsung ya menemui dia. Kenapa? Karena Yesus sengaja mendidik kita ya mengalami proses masalah. Dan sampai waktu yang tepat dia itu menyelesaikan masalah kita, iman kita itu langsung bertumbuh. Ya, kalau semuanya lancar-lancar saja, kamu nggak berdoa ya selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, kamu ya imannya kurang bisa bertumbuh. Tetapi kalau kamu terus bertekun, berdoa berharap sesuatu, walaupun setahun, 2 tahun, ya belasan tahun, Tuhan begitu menjawab. Kamu termasuk orang yang spesial. Kubur kosong dilihat dan ada kain berserakan di situ, tandanya bukan mayat Yesus dicuri. Ya, kalau dicuri itu ya kain-kainnya nggak akan berserakan. Dia bertemu yang kedua dengan malaikat, 2 malaikat. Yang ketiga bertemu dengan Yesus yang ada di situ di belakang, tetapi dia tidak melihat Yesus dan dia tidak tahu Yesus ada di sana. Ketika dia melihat Yesus pun dia tidak tahu itu Yesus karena hidupnya itu dipenuhi dengan emosi, ya, dengan perasaan. Ya, logikanya nggak jalan. Nah, bagaimana Tuhan Yesus membuat dia sadar? Yesus memanggil dia Maria. Itu artinya Tuhan Yesus tahu setiap kita. Ya, dia tahu siapa kamu, dia tahu siapa kamu, dan dia tahu siapa saya. Ya, karena gembala mengenal setiap ekor dombanya, dan kita ya sebagai domba-domba Tuhan Yesus harus kenal Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Jangan kita anggap Tuhan Yesus sebagai tukang kebun loh. Kita rajin membaca firman-Nya. Setelah bertemu Yesus, Maria diberi tugas. Tugas itu sama yang kita terima saat ini, yaitu kabarkan kepada sebanyak-banyaknya orang.
Ya, Maria tugasnya mengabarkan kepada murid-murid Yesus yang dia kenal. Kita sekarang bertugas mengabarkan Tuhan Yesus kepada siapa saja, khususnya orang di rumah kita, bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, tentang Tuhan Yesus. Maria lakukan. Mereka pada awalnya nggak percaya. Nggak apa-apa. Ya, kalau Roh Kudus bekerja, akhirnya mereka bisa percaya. Itu tugas yang wajib kita lakukan. Karena ya setelah Yesus itu bangkit dari kematian, dia nggak bisa kita ajak-ajak kemana-mana secara fisik loh, bertemu dengan orang. Sebelumnya bisa loh. Kalau ada orang sakit, ya orang mengatakan pada Yesus, ayo kita ke sana. Ya, seperti seorang keluarga yang bernama Yairus mengundang Yesus. Yesus datang. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Ya, kalau ada kawan kita yang sakit, kita ajak ya Tuhan Yesus, kita ke situ nggak bisa. Ya, siapa yang bisa pergi ke sana menjadi juru bicara Tuhan Yesus, yang membacakan firman Tuhan Yesus supaya mereka percaya Yesus? Ya kita. Kalau kita tidak lakukan, mana ada orang bisa masuk surga? Semuanya masuk neraka loh. Jadi orang yang paling penting di kota Pontianak, kamu yang sudah percaya Yesus, saya. Kalau nggak ada kamu, nggak ada saya, orang semua masuk neraka. Paham ya? Yesus pesan pada Maria, pergi, kabarkan. Jangan pegang aku, pergi kabarkan. Ya, saya berharap kita bisa menceritakan Yesus kepada sebanyak-banyaknya orang. Tugas ini berat sekali. Tapi percayalah, ya ini perintah Yesus, kalau kita lakukan, Ia menyertai kita. Karena Dia adalah Maha Hadir. Ya, ketika kita bercerita tentang Yesus, kita mengajak kawan ke gereja ya. Ayo ke gereja, dengarkan kata-kata Yesus. Nah, Yesus menyertai kamu loh. Kalau kamu nggak ajak kawan kamu yang sudah lama tidak ke gereja, siapa yang mengajak mereka? Itu tugas kita semua. Jadi kita malam ini sudah belajar Maria Magdalena mengunjungi kubur kosong, bertemu malaikat, bertemu Yesus, mendapatkan perintah agung mengabarkan Injil. Yesus sudah mati, sudah dikubur, sudah bangkit, sudah menampakkan diri. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hikmat-Mu yang tak terhingga, di mana melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kami dapat belajar Ia menampakkan diri 10 kali kepada murid-muridnya, kepada rombongan para wanita, kepada Maria Magdalena. Karena Engkau telah berjanji kepada Hawa bahwa keturunan perempuan, keturunan Maria, perawan Maria, akan meremukkan kepala ular setelah tumitnya dilukai oleh ular. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk pelajaran malam hari ini. Kami sadar sekarang kami tidak bisa secara fisik mengajak Tuhan Yesus berkunjung kemana-mana. Tetapi Engkau telah memberikan perintah melalui Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena dan kepada kami untuk pergi ke sebanyak-banyaknya orang, ke banyak-banyak tempat, kepada orang-orang untuk mengabarkan Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk orang yang percaya dan orang yang tidak percaya sebagai hakim. Tolonglah Bapa, tugas ini bisa kami lakukan dengan sebaik mungkin seperti Maria Magdalena, rombongan wanita, dan para rasul dan orang percaya. Sehingga banyak orang bisa masuk kerajaan sorga karena Engkau memakai kami. Ya Bapa, dengarkan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita bangkit berdiri, pujian kita yang terakhir. Sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Eliakin Pang, kita akan memuji Tuhan. Kristus bangkit 132. Jit Pak Samsip Nyisiu. Kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini, Kristus bangkit 132. Dalam kubur gelap Tuhanku Yesus menanti saatnya. Yesus Tuhan dari
kubur ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Ia bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ia bangkit, haleluya, ia bangkit. Laskar jaga kubur, Tuhanku Yesus, batu pun terbuka, Yesus Tuhan. Dari kubur ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ia bangkit, haleluya, ia bangkit. Maut tak berdaya, Tuhanku Yesus, kalahkan kuasa maut, Yesus Tuhan. Dari kubur ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ia bangkit, haleluya, ia bangkit. 这个仍然争吵，是个两书有圣经里面所引起祝福。當然，我做耶穌基督恩惠，天父上帝慈愛，聖靈的感動與交通，常常與眾弟兄們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門，頌。阿門。 向上密到山飛，讓上帝祝福大家。最後是個來唱嘅嘅恩主師傅。